Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemakalah Kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penafsiran Perjanjian dan Hapusnya Perjanjian serta Perikatan. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Afifah Nur Maulidia, yang kedua ada Maula Faizatul Husna, dan yang ketiga ada Farid Amsyahrul Ramadan. Poin pertama menjelaskan tentang penafsiran perjanjian menurut KUH Perdata. Beberapa pedoman dalam penafsiran kontrak sudah dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu di buku ketiga bagian keempat, yang terdiri dari 10 pasal, mulai dari pasal 1342 sampai dengan pasal 1351. Ketentuan pasal 1342 KUH Perdata menjadi landasan dari argumen bahwa jika kata-kata di dalam perjanjian yang dibuat para pihak telah jelas, para pihak dianggap terikat meskipun pernyataan kehendak yang telah diberikan ternyata tidak sesuai dengan maksud dan tujuan semula. Selanjutnya, dalam pasal 1343 KUH Perdata mengenai penafsiran kontrak atau perjanjian menyatakan bahwa jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 1444 menjelaskan tentang penafsiran perjanjian yang pada intinya jika suatu perjanjian memungkinkan untuk diberikan lebih dari satu penafsiran dan yang satu lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Pasal selanjutnya yaitu pasal 1345 KUH Perdata yang juga memberikan pedoman tentang penafsiran perjanjian. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga artinya paling selaras dengan sifat kontrak. Pasal selanjutnya yaitu pasal 1346 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di mana perjanjian tersebut dibuat. Oleh karena itu, penafsiran perjanjian juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Selanjutnya yaitu pasal 1347 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian. Selanjutnya pasal 1348 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan satu sama lain. Artinya, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya. Pasal 1349 KUH Perdata menyebutkan jika atas suatu janji timbul keraguan-raguan, maka janji tersebut harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan. Selanjutnya, pasal 1350 KUH Perdata menyebutkan bahwa meskipun kata-kata suatu perjanjian dirumuskan secara umum, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Pasal terakhir yaitu pasal 1351 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu hal yang dinyatakan untuk menjelaskan suatu perjanjian tidak dapat digunakan untuk membatasi kekuatan perjanjian dalam hal-hal yang tidak dinyatakan. Oleh karena itu, jika seseorang dalam suatu perjanjian menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, ia tidak dapat dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi kekuatan perjanjian menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penafsiran perjanjian. Adapun prinsip-prinsip penafsiran perjanjian sebagaimana dirangkum dari beberapa pasal dalam KUH Perdata, yakni antara pasal 1342 sampai dengan pasal 1351. Yang pertama yaitu doktrin pengertian jelas, yakni jika kata-kata yang digunakan sudah jelas, maka tidak boleh lagi dilakukan penafsiran. 2. Disesuaikan dengan maksud para pihak, bukan dari kata-kata yang tertulis. 3. Memilih pengertian yang mudah untuk dilaksanakannya perjanjian tersebut. 4. Memilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. 5. Ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan setempat. 6.
Hal-hal yang selamanya ada dalam perjanjian harus dianggap ada dalam setiap perjanjian. 7. Antara satu klausa dengan klausa yang lain harus ditafsirkan secara menyeluruh. 8. Ditafsirkan untuk kerugian pihak yang minta diperjanjikan hal tertentu. 9. Khusus untuk kata-kata yang sangat luas artinya, ditafsirkan sesuai dengan maksud para pihak dalam membuat perjanjian. 10. Penegasan terhadap sesuatu hal dalam perjanjian tidak berpengaruh terhadap hal-hal lain yang tidak diikut ditegaskan. Materi selanjutnya yaitu metode penafsiran perjanjian. Metode penafsiran perjanjian ada 3 macam. Yang pertama, metode penafsiran subjektif. Dengan menggunakan metode ini, penafsiran dilakukan dengan berpegang seoptimal mungkin pada maksud yang sebenarnya dari para pihak, sehingga bunyi atau kata-kata yang tertulis dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan. Metode seperti ini didasarkan pada pasal 1343 KUH Perdata, di mana disebutkan bahwa penafsiran dilakukan dengan lebih mempertimbangkan maksud dan tujuan dari para pihak, bukan kata-kata yang tertulis secara gramatikal. Metode penafsiran subjektif juga dikenal dengan istilah penafsiran teleologis. Yang kedua ada metode penafsiran objektif. Metode penafsiran ini adalah kebalikan dari metode subjektif, di mana di sini penekanannya seoptimal mungkin justru pada apa yang tertulis secara gramatikal dalam perjanjian tersebut. Penafsiran ini juga dikenal sebagai penafsiran gramatikal. Metode ini pada prinsipnya sejalan dengan doktrin pengertian jelas, yang menyatakan bahwa tidak diperlukan penafsiran jika bahasa dalam perjanjian sudah jelas artinya. Hal ini sekaligus aktualisasi dari pasal 1342 KUH Perdata. Yang ketiga ada metode penafsiran antara objektif dan subjektif. Seperti namanya, penafsiran ini menggunakan baik metode subjektif maupun metode objektif secara bersama-sama. Cara penafsiran seperti ini adalah yang paling banyak dipraktikkan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Di dalam KUH Perdata juga terdapat pasal-pasal yang mendukung penggunaan metode ini. Hapusnya perikatan dan hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan. Karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya, pada perjanjian jual beli dan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuan belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Kemudian ada beberapa hal yang dapat menghapus perjanjian. Yang pertama ada ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Yang ketiga ada para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus. Yang keempat ada menyatakan menghentikan perjanjian atau obsessing. Kemudian ada perjanjian hapus karena putusan hakim. Ada lagi yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai, dan yang terakhir dengan persetujuan para pihak. Kemudian untuk hapusnya perikatan, menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 cara hapusnya perikatan, yaitu yang pertama ada pembayaran, yang kedua ada penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan, kemudian ada pembaruan utang, ada perjumpaan utang, selanjutnya ada pencampuran utang, yang keenam ada pembebasan utang, ketujuh musnahnya benda yang terutang, kedelapan karena pembatalan, kesembilan berlaku syarat batal, kemudian yang ke-10 ada lampau waktu atau biasa disebut dengan daluarsa. Untuk yang pertama yaitu pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan atau suatu benda. Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik. Perikatan baru berakhir setelah pembayaran uang dan penyerahan benda. Yang kedua ada penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan.
jika debitor telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut atas penolakan kreditor itu, kemudian debitor menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan untuk disimpan. Dengan demikian perikatan menjadi hapus sesuai dengan pasal 1404 KUH Perdata. Supaya penawaran pembayaran itu sah perlu dipenuhi syarat-syarat. Ada beberapa syarat. Yang pertama, ada dilakukan pada kreditor atau kuasanya. Yang kedua, dilakukan oleh debitor yang wenang membayar. Yang ketiga, mengenai semua uang pokok, bunga dan biaya yang telah ditetapkan. Yang keempat, waktu yang ditetapkan telah tiba. Yang kelima, syarat di mana utang dibuat telah terpenuhi. Yang keenam, penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditetapkan atau di tempat yang telah disetujui. Yang ketujuh, penawaran pembayaran dilakukan oleh notaris atau jurusita disertai oleh 2 orang saksi. Kemudian yang ketiga ada pembaruan uang atau novasi. Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru. Kemudian yang keempat ada perjumpaan utang atau kompensasi. Dikatakan ada penjumpaan utang apabila utang, piutang, debitor, dan kreditor secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan itu, utang piutang lama lenyap. Supaya utang itu dapat diperjumpakan perlu dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama, berupa jumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama. Yang kedua, utang itu harus sudah dapat ditagih. Yang ketiga, utang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya sesuai dengan pasal 1427 KUH Perdata. Setiap utang ataupun sebabnya dapat diperjumpakan kecuali beberapa hal. Yang pertama yaitu apabila dituntut pengembalian suatu benda yang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya, misalnya karena pencurian. Kemudian yang kedua, apabila dituntut pengembalian barang suatu yang dititipkan atau dipinjamkan. Yang ketiga, terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita. Kemudian yang kelima ada pencampuran utang. Menurut ketentuan pasal 1437 KUH Perdata, pencampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditor dan debitor itu menjadi satu tangan. Pencampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Pada pencampuran utang ini, utang piutang menjadi lenyap. Kemudian yang keenam ada pembebasan utang. Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitor dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan. Dengan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap atau hapus. Kemudian yang ketujuh ada musnahnya benda yang terutang. Menurut ketentuan pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang bukan karena kesalahan debitor dan sebelum dia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perikatan menjadi hapus lenyap. Akan tetapi bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitor atau orang yang mencuri itu untuk mengganti harganya. Kemudian yang kedelapan ada karena pembatalan. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, apabila suatu perikatan tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, artinya salah satu pihak belum dewasa atau tidak wenang melakukan perbuatan hukum, maka perikatan itu tidak batal tetapi dapat dibatalkan. Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan negeri melalui 2 cara, dengan cara aktif dan dengan cara pembelaan. Kemudian yang ke-9 berlaku syarat batal. Syarat batal yang dimaksud di sini adalah ketentuan isi perikatan yang disetujui oleh kedua pihak. Syarat tersebut apabila dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut syarat batal. Syarat batal pada asasnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan itu dibuat, perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula
semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan. Kemudian yang ke-10 yaitu yang terakhir ada lampau waktu atau daluarsa. Menurut ketentuan pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Atas dasar ketentuan pasal tersebut dapat diketahui ada dua macam lampau. Lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu benda. Yang kedua ada lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan. Kemudian daluarsa tidak berjalan atau tertangguh dalam hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama terhadap anak yang belum dewasa atau orang di bawah pengampuan. Yang kedua terhadap istri selam perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi. Yang ketiga terhadap piutang yang digantungkan pada suatu syarat selama syarat itu tidak dipenuhi. Dan terakhir terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan mengenai hutang piutangnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.